Biasanya bulan Desember identik dengan apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa tuh kak? Gak tahu aku nih kak. Nah, biasanya bulan Desember identik dengan Natal. Yeay! Nah, sebelum memulai ibadah, kakak mau memperkenalkan diri kakak dan teman-teman kakak. Di sini ada Kak Audrey, ada Kak Samuel, ada Kak Gaby, dan Kak Jerica. Nah, sebelum memulai ibadah, udah siapin belum 4 hal ini? Ada buku catatan, alat tulis, Alkitab, dan bimbingan orang tua. Jangan lupa disiapin ya. Nih teman-teman, biar lebih semangat ibadahnya, kita mau yel kita dulu nih. Betul Kalian nih, masih Kak. ingat nggak yel kita kemarin apa? Ada yang inget gak? Iya, Kega Warrior. Let's go! Jesus. Amin. Wah, kayaknya masih banyak yang belum Iya, semangat kayaknya nih, masih Kak. lemes nih, Kak. Ini sekali lagi nih ya. Kega Warrior. Let's go! Jesus. Amin. Nah, sebelum memulai ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul kembali Tuhan. Kami bisa ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau yang berhikmat kepada kami agar kami bisa memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum mulai ibadah kita mau ada games dulu nih. Betul nih teman-teman, biar makin semangat. Iya, nama gamesnya adalah tebak tokoh Alkitab. Alkitab. Nah, caranya gimana tuh Kak? Caranya kita bakal nyebutin ciri-ciri tokohnya. Nanti kalau kalian yang tahu jawabannya boleh ditulis, terus boleh diupload di Instagram. Jangan lupa tag IG Kega juga ya teman-teman. Ya benar, boleh diupload di story Instagram dan tag @KegaMTHS nih teman-teman. Langsung mulai aja ya. Boleh, Kak. Pertanyaan pertama, dengar baik-baik ya. Aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Nah, boleh nih, langsung dicatat aja. Apa tuh teman-teman? Udah? Oke, langsung yang kedua. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, dan akulah yang membaptisnya. Siapakah aku? Kakak ulang ya. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat, dan akulah yang membaptisnya. Siapakah aku? Siapa tuh teman-teman? Langsung yang ketiga. Aku seorang panglima tentara yang sakit kusta. Seorang nabi menyuruhku mandi di sungai Yordan supaya aku sembuh. Siapakah aku? Nah, coba kakak ulang lagi ya. Aku seorang panglima tentara yang sakit kusta. Seorang nabi menyuruhku mandi di sungai Yordan supaya sembuh. Siapakah aku? Siapa tuh? Nah, pertanyaan terakhir. Aku memimpin bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko dan merebut tanah perjanjian. Siapakah aku? Udah jelas ya teman-teman. Jadi langsung aja nih ditulis dan upload di story Instagram tag @KegaMTHS. Kalau misalnya belum punya Instagram gimana? Boleh pakai Instagram mama papanya biar bisa kita repost nih teman-teman. Selamat menebak ya. Terima kasih. Kita tunggu jawabannya. Iya. Oke teman-teman, untuk memulai ibadah kita mau pujian dulu ya. Untuk lagunya Setiap Langkah. Setiap langkah ku lakukan dalammu, melangkah bersamamu Yesus. Setiap nafas yang ku hirup dalammu Yesus, kaulah kehidupanku. Tolong
yuk teman-teman, kita mau duduk, kita mau siapin waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau siapin hati kita yang terbaik buat datang sama Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, nggak ada lagi yang tengok kiri kanan. Kita mau datang dengan hati yang rindu sama Tuhan. Dan kita mau nyanyikan lagu Rindu Selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh
sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau yang buka telinga kami Tuhan, Engkau yang buka hati kami Tuhan. Biarlah firman itu bisa masuk Tuhan ke dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga mau berdoa buat kakak pembina yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan. Biarlah kata-kata yang keluar Tuhan hanya kata-kata berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pastinya dahsyat luar biasa. Yes. Wah, udah lama banget ya adik-adik kita nggak bertemu. Kita sudah hampir 2 tahun lebih adik-adik untuk ikut online, ibadah online. Tapi itu nggak mengurangi sukacita kita ya sama Tuhan. Kita mau tetap antusias bersama-sama dengan Tuhan. Percaya adik-adik bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi itu untuk kebaikan kita. Oke, kalau saat ini kita masih tetap di rumah terus ya kan. Kita masih belajarnya online, ibadahnya online. Kita tetap harus bersyukur, bersukacita. Karena Tuhan pasti ngasih yang terbaik buat kita. Ada waktunya untuk kita bertemu nanti. Kakak harap adik-adik tetap bersemangat terus, tetap antusias untuk kita boleh menjadi anak-anak yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau udah siap, coba adik-adik sudah siapin Alkitabnya, buku catatan, alat tulis, dan jangan lupa kita minta tolong mama atau papa dampingin kita ya. Nah, adik-adik semuanya udah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap adik-adik, kita kan bulan ini belajar tentang hidup dalam kasih. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang mengampuni orang lain, sekarang kita mau belajar tentang rela berkorban. Adik-adik tahu nggak apa itu rela berkorban? Ayo, siapa yang tahu boleh angkat tangan? Ya, ada yang bilang rela berkorban itu memberikan bantuan. Oke, benar. Apalagi? Memberikan sesuatu yang kita miliki buat teman atau orang lain. Benar. Nah, kalau kita ngasihnya dengan sungut-sungut, itu rela berkorban nggak? Enggak ya adik-adik. Contohnya misalkan kita punya baju bekas gitu kan, terus habis itu ada teman kita nih yang nggak punya baju, terus kita mau kasih, tapi sebenarnya kita masih suka nih sama baju ini, cuman karena mama kasih baju buat temennya gitu, terus kita sambil ngasih, ya udah deh nih kasih aja dulu tuh sama temennya, tapi mukanya cemberut. Nah, itu rela berkorban nggak? Enggak ya adik-adik. Kalau kita rela berkorban, kita mau memberikannya dengan sukacita. Kita penuh dengan kasih, kita memberikannya dengan kasih sayang. Jadi nggak ada sungut-sungut tuh di belakangnya, nggak ada ngedumel, tapi kita mau bersukacita karena kita bisa memberi buat orang lain. Contohnya apa lagi nih adik-adik tentang rela berkorban? Nah, contohnya satu lagi nih adik-adik. Adik-adik lagi di dalam kereta ya kan? Adik-adik duduk nih dengan nyaman. Nah, karena sudah lewatin beberapa stasiun, jadi penuh tuh adik-adik di kereta. Tiba-tiba adik-adik lihat ada ibu-ibu atau nenek-nenek yang udah nggak kuat gitu, tapi dia mau duduk udah nggak ada tempat lagi adik-adik. Terus adik-adik rela berkorban. Adik-adik sebenarnya nyaman nih karena udah dapat tempat duduk kan, tapi karena adik-adik melihat nenek-nenek itu kasihan berdiri kan, hati adik-adik digerakin untuk mau tolong. Baiknya aku untuk berdiri aja, biarin yang duduk itu nenek-nenek. Nah, itu salah satu contohnya rela berkorban. Adik-adik memberikan hal yang menyenangkan adik-adik, nyaman dong, seneng dong duduk ya kan. Tapi karena adik-adik mengasihi nenek-nenek itu, adik-adik beri tempat duduk adik-adik buat nenek itu. Itu bagus adik-adik, itu contohnya rela berkorban. Nah, sekarang kita mau belajar apa yang Tuhan kasih tahu nih dalam firman Tuhan tentang rela berkorban. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita buka di Ibrani 13 ayat 16.
Yuk kita buka yuk. Ibrani itu ada di mana ya? Perjanjian baru. Ibrani 13 ayat 16. Oke adik-adik, semuanya sudah baca? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bahwa korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah adik-adik. Kita baca sama-sama lagi yuk. Di ayat 16 ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Tuhan kita akan disukakan ketika setiap kita anak-anaknya melakukan kebaikan. Kita rela berkorban buat orang lain, menolong orang lain, ya kan adik-adik? Itu semuanya Tuhan sangat suka adik-adik. Jadi kita mau lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan karena Tuhan disukakan. Oke? Nah, kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab, siapa yang mau rela berkorban. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang rela berkorban, yang mau memberi kebaikan, beri bantuan. Nah, kita mau belajar dari tokoh yang namanya Daud dan Yonatan. Wah, adik-adik pasti tahu dong, Daud itu siapa ya? Raja Daud yang mengalahkan siapa? Betul, yang mengalahkan Goliat, adik-adik. Daud badannya kecil, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar, jauh lebih besar dari dia. Karena siapa? Karena Tuhan. Benar adik-adik. Nah, kita mau belajar dari kisahnya Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan ini adalah bersahabat adik-adik. Siapa di sini yang punya sahabat? Wah, semuanya punya sahabat. Benar. Karani juga punya sahabat adik-adik. Kalau sahabat itu gimana sih? Deket apa enggak? Pasti deket ya adik. Ya adik-adik, sering cerita, sering makan bareng, sering punya sesuatu. Wah, Karani punya makanan, Karani inget sama sahabat Karani. Karani juga mau bagiin buat dia. Punya pulpen yang lucu. Wah, Karani mau beliin juga dia buat dia. Karena Karani juga pengen dia punya pulpen yang lucu kayak Karani. Saking kita sudah dekat dengan sahabat kita, pasti kita mau berkorban buat dia, kita mau tolong dia. Begitu juga adik-adik dengan Daud dan Yonatan. Nah, adik-adik, Yonatan itu adalah anaknya Raja Saul. Nah, karena Daud ini sering berkemenangan ya dalam berperang, sehingga wah banyak orang-orang mengagung-agungkan Daud. Wah, sampai-sampai Raja Saul itu iri sama Daud. Dia berpikir bahwa wah, nanti kalau Daud terus-terusan seperti ini, dia akan menggantikan aku sebagai raja. Wah, dia nggak mau. Dia maunya terus selamanya dia menjadi raja adik-adik. Terus adik-adik, karena Raja Saul takut Daud menggantikan posisinya sebagai raja, akhirnya dia mau mencoba untuk membunuh Daud supaya Daud itu tidak akan menjadi raja gitu. Dia pikir, wah, kalau nanti Daud tetap hidup, wah Daud yang akan gantiin aku karena semua orang sudah kagum terhadap dia gitu kan adik-adik. Akhirnya dia mencoba untuk membunuh Daud. Nah, anaknya yang bernama Yonatan mengetahui hal itu. Dia bertanya sama papahnya. Kita mau sama-sama buka yuk di 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Samuel itu ada di mana adik-adik? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul banget, perjanjian lama. Yuk, di 1 Samuel 18 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama yuk. Ayat ketiga. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakai. Adik-adik. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya adik-adik. Wah, sampai sebegitunya adik-adik. Yonatan tuh mengasihi Daud. Dia kasih semuanya, jubahnya, kebanggaannya dia.
buat Yonatan karena dia tahu sahabatnya ini adalah orang yang baik, orang yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi dia mau berkorban. Nah, ketika Yonatan tahu bahwa papahnya akan mencoba membunuh Daud, wah dia sedih sekali adik-adik gitu. Dia nggak terima, kenapa Daud tidak melakukan kesalahan, kok papanya mau membunuh dia gitu. Kita baca lagi yuk di 1 Samuel ayat 20 ayat 20. 1 Samuel 20 ayat 31 sampai 34. 1 Samuel 20 ayat 31 sampai 34 adik-adik. Karani yang bacain ya adik-adik. Ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Coba kita baca lagi ayat 34-nya adik-adik. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dan dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud adik-adik. Wah, ketika adik-adik nanti baca ya di rumah dari 1 Samuel 18 sampai yang ke-20. Adik-adik baca tentang kisahnya Yonatan dan Daud gitu. Ketika Yonatan anaknya Raja Saul ini tahu ayahnya begitu benci sama Daud, dia bertanya sama ayahnya apa yang dilakukan sama Daud, sampai-sampai ayahnya itu marah mau membunuh si Daud gitu kan. Tapi si ayahnya malah ikut marah juga sama Yonatan karena Yonatan membela dia. Wah, sampai-sampai papahnya nih si Raja Saul ingin membunuh si Yonatan juga. Dia bersusah hati adik-adik. Dia sangat sedih karena papahnya begitu. Akhirnya dia berkorban. Dia ceritakan sama Daud bahwa papahnya itu akan berusaha membunuh dia gitu. Dia menjagai sahabatnya Daud supaya tidak dibunuh oleh ayahnya adik-adik. Dia melakukan itu. Dia berkorban untuk sahabatnya supaya sahabatnya selamat adik-adik. Kita baca lagi yuk adik-adik di 1 Samuel 20 ayat yang ke-41. Karani bacain ya. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka berciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan, demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah adik-adik, begitu Yonatan tahu adik-adik bahwa papanya akan mencoba membunuh Daud, dia berusaha melindungi Daud. Dia akhirnya janjian di suatu tempat adik-adik. Mereka bersembunyi adik-adik. Yonatan menceritakan bahwa Daud harus pergi dari kota ini karena papahnya Raja Saul akan membunuh dia adik-adik. Kalau Yonatan gak kasih tahu, mungkin Daud gak tahu kalau Raja Saul ingin membunuh Daud adik-adik. Jadi karena Yonatan memberitahukan itu, akhirnya Daud pergi. Sebelum mereka berpisah, mereka saling berpelukan adik-adik. Karena kalau kita pisah sama sahabat kita sedih adik-adik. Apalagi ini bahwa sahabat kita ini sedang terancam, begitu yang dirasakan oleh Yonatan. Sahabatnya akan dibunuh oleh papanya sendiri. Dari persahabatan Daud dan Yonatan adik-adik kita melihat ya bahwa Yonatan begitu rela berkorban untuk melindungi sahabatnya supaya sahabatnya tidak mati adik-adik. Nah, kita mau buka lagi yuk Alkitab kita
di Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Kita mau katakan di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wah, ini lebih besar lagi adik-adik, bahwa kasih Tuhan Yesus, dia rela adik-adik memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya siapa? Kita. Siapa yang di sini bersyukur menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan? Ya, Karani juga bersyukur adik-adik bahwa Karani ini menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bahwa dia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Wah, Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Dan gak cuman buat orang-orang yang mengasihi dia aja, orang-orang yang jahat pun, orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus sekalipun, Tuhan Yesus mau loh adik-adik mati buat orang-orang itu adik-adik. Wah, Tuhan kita begitu luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap manusia, setiap kita yang ada. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau bersyukur ya sama Tuhan buat kasih Tuhan yang begitu besar, bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya. Dia mau mati buat kita adik-adik, menebus segala dosa-dosa kita. Yang mau bersyukur pada pagi hari ini, kita mau letakkan tangan kanan kita di dada kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Engkau rela Tuhan memberikan nyawamu menggantikan segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau mau berkorban Tuhan buat setiap kami Tuhan, agar kami memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi sahabat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Kami boleh seperti Engkau Tuhan, kami mau berkorban buat orang lain Tuhan. Kami gak mementingkan kesenangan kami sendiri Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ya Bapa melakukan yang terbaik. Ampuni Tuhan kalau kami masih suka salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali Tuhan kami suka gak denger-dengeran Tuhan. Kami suka gak mau memberi Tuhan. Kami gak mau ya Bapak berbagi kepada orang lain Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan Engkau mau memberikan yang terbaik buat kami. Begitu juga ya Bapa, kami juga mau Tuhan untuk melakukan itu buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami senantiasa seperti kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jadi ayat hafalan kita jangan lupa kita hafalin ya di Yohanes 15 ayat 13. Kita baca sama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalin di rumah. Oke, kita mau terima berkat pada hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita semua, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban dan mati buat kita, dan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita hidup meneladani Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tuhan.